Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam gitu. Sebelum saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada apa yang sudah saya kerjakan dari tim kepolisian dan kali ini dari kepolisian. Oke, saya perkenalkan, nama saya Jessica Polisi Aurin. Boleh saya masuk ke pertanyaan pertama. Jadi apa tujuan utama dari analisis polimer, kemudian contohnya bagaimana, kemudian sebenarnya sih dari analisis polimer ini bisa dilihatin materi material misalnya seperti sifat atau biokompatibilitas. Oke, yang pertama kita bahas dulu, sebenarnya definisi dari fungsionalisasi polimer itu apa? Fungsionalisasi polimer itu proses kimia untuk mengubah ataupun nambah. Jadi, sebenarnya kita bisa milih sih, mau taruh di lantai utama atau misalnya kertas sapi yang besar bentuk kita kopling gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Jadi di sini teman-teman kita pertama meningkatkan sifat material, kekuatan mekanik, stabilitas thermal, ketahanan kimia, dan karakteristik permukaan. Kemudian yang kedua untuk menambahkan fungsi baru seperti biokompatibilitas, konduktivitas, atau kemampuan masing-masing terhadap stimulus tertentu. Kemudian yang terakhir meningkatkan kemampuan proses dan performa produk akhir. Nah, contoh peningkatan sifatnya di sini ada aplikasinya pada polimer etilen. Jadi, kayak ini kan awalnya bersifat hidrofobik ya, hanya di kata cairan polar yang akhirnya menyebabkan kalau pH itu sulit basa dan sulit nempel nih ke permukaan lain. Nah, setelah dilakukan direct one step functionalization, termasuk rantai-rantai merah yang nah, misalnya ada OH, ada COH, ada yang juga. Visualisasi akhirnya mengubah permukaan pH itu jadi lebih hidrofilik. Nah, daya rekatnya meningkat nih. Terus metability, karena peningkatan metability-nya. Kenapa? Karena si PE ini akhirnya bisa meningkatkan hidrogen atau interaksi dengan yang lain. Nah, akhirnya hal ini juga menyebabkan biokompatibilitasnya meningkat melalui perubahan sifat permukaan. Yang tadinya dari hidrofilik ke hidrofobik menjadi hidrofilik. Nah, sifat dari hidrofilik inilah yang akan mengurangi absorpsi protein yang tidak diinginkan dan menjadi dikenal. Contohnya ada. Oke, kemudian kita masuk ke nomor dua. Kemudian nomor dua ini meminta kita untuk menjelaskannya apa sih perbedaan daripada pendekatan grafting from sama grafting onto. Sebenarnya kalau ingin dan kekurangannya itu apa aja? Oke, kita mulai dari grafting from dulu, di mana polymer backbone bertindak sebagai inisiator rantai tumbuh keluar dari backbone. Nah, tekniknya gimana? Rantai polimer memulai pertumbuhan polimer baru, kemudian digunakan dalam pembuatan sifat polimer atau polimer brush permukaannya responsif. Nah, contohnya ini sebenarnya ada di 5 stiren, pekloren, stiren, kopolimer dengan sodium tiobenzoat untuk mendapatkan polimer tioester. Terus buat grafting on sendiri, itu berarti adalah nanti telah dibentuk sebelum diikat pada backbone polimer yang jadi lah atau cangkok. Tekniknya gimana? Lalu polimer yang sudah sintesis sebelumnya berhasil dengan fungsional pada backbone dibatasi oleh halangan straight sehingga sulit dicangkok dengan rapat. Nah, contohnya ada apa? Misalnya grafik untuk sitosan, graf permukaan baterai atau aplikasi pengelola di bayar nih. Ada reaksi. Nah, kemudian untuk grafting foam, kelebihannya sendiri yaitu mampu menghasilkan polimer gas dengan kerapatan yang tinggi, cocok digunakan untuk permukaan yang membutuhkan responsivitas dan fungsionalitas, lebih efisien dalam membentuk lapisan filter yang terkait seragam. Nah, buat perkiraannya, membutuhkan modifikasi permukaan terlebih dahulu karena ini salah berasal dari substrat. Nah, karakterisasi polimer menjadi lebih sedikit karena permukaan, karena polimer terbentuk langsung di permukaan. Reaksi harus sangat terkontrol untuk menjelaskan harus stabil. Buat grafting foam, polimernya polimer awal yang dan karakterisasi terlebih dahulu sebelum proses grafting jadi terpisah gitu. Oleh kedua, kondisi reaksi dapat dikontrol dengan lebih baik sebelum grafting berlangsung. Tidak memerlukan tahap insentif pada permukaan substrat. Buat kekurangannya, yang pertama, sulit mencapai kerapatan grafting yang tinggi karena adanya hambatan sterik tadi. Kemudian efisiensi pencakupan menurun jika ukuran polimer terlalu besar. Penempelan terbatas pada permukaan karena keterbatasan yang ruang terbuka. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kita akan menjelaskan dari radical grafting dengan apa metode yang sudah digunakan pada polietilener dan polipropilena. Oke, mekanisme dasarnya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada inisiasi di mana radikal dihasilkan pada backbone polimer
dihasilkan dari filter yang berhasil aktif untuk membunuh pembentukan rantai. Nah, untuk ke tahap propagasi, perlu ditambahkan pada susunan untuk membentuk rantai polimer yang panjang. Untuk aplikasinya itu ada polietilen, ya, misalnya untuk polietilen, polietilen, ini contohnya. Nah, kemudian alasan, kalau sih banyak banget yang menggunakan metode ini pada PE atau PP. Yang pertama, P dan PP itu nggak punya legislasi alami. P dan PP hanya terjadi dari karbon-karbon itu untuk yang melakukan reaksi biasa. Diperlukanlah radikal bebas, reaksi antar ikatan yang relatif benar. Nah, kemudian radikal bebas dapat membentuk ikatan kovalent langsung dengan nilai utama. Jadi melalui proses radikal, bus fungsional kemudian lain itu dapat dicontohkan langsung ke backbone-nya PE ataupun PP. Kemudian yang ketiga, proses kompatibel dengan teknik pemrosesan industri. Radical grafting dapat dilakukan selama proses extrusion atau melefleksi. Kemudian yang terakhir, biaya dan peralatan relatif rendah karena lebih sederhana. Gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan keempat, gimana di sini? Ini apa sih sebenarnya dimaksud dengan food chemistry dalam konteks polimer? Terus sebenarnya kenapa sih metode ini tuh dianggap cepat sama efisien? Oke, food chemistry dalam konteks polimer adalah pendekatan kimia yang digunakan untuk menemukan dua molekul atau lingkungan yang reaksi cepat, efisien, selektif, dan menghasilkan produk pemberi tanpa banyak produksi fosil. Dalam sintesis polimer, metode ini digunakan untuk pencapaian rantai, memodifikasi polimer atau nah, di sini sebenarnya ada contoh-contohnya. Tapi kita kalau itu kita kenapa sih ada sini dari waktu yang pertama dia seperti efek itu karena dia tidak ekstrim, kemudian apa itu dan dia sampingnya. Kedapatan biasa dalam polimerisasi pasti hasilnya perusahaan misalnya ada air, jadi nanti lalu sampai tapi selektif karena hanya konfigurasi yang dibuat tidak melalui bagian dari rantai polimer yang ketiga itu untuk modifikasi aktif atau post polymerization tanpa kita mengubah struktur bahan. Nah, kita masuk ke yang kelima, jadi sebenarnya bagaimana reaksi atau esterifikasi itu dampaknya terhadap struktur sifat polimer itu gimana? Pertama kita mengenai mengenai oksigen. Nah, mempergunakan hidroksil atau parafosilat, yaitu OH atau COH pada permukaan polimer ini sebenarnya ada contohnya. Dan bus OH dan COH terbentuk setelah oksidasi. Kemudian amidasi atau esterifikasi ini menghubungkan molekul menggunakan ikatan amida CONH atau ester COO. Terus amina atau NH2 dan karboksilat direaksikan untuk membentuk ikatan amida menggunakan aktivator seperti PCDI. Terus untuk sulfonasi ini menambahkan sulfonat atau aminosati beta untuk pemicu tension. Sulfonasi pada polimer aromatik atau CNT sebagai substrat menghasilkan jenis gugus SO3 enak, lalu dikonversi ke pasang minus 1 Nah, kemudian dampaknya itu kalau virus itu dia meningkatkan sensitivitas atau afinitas terhadap air, meningkatkan titik dasar, reaksi langsung seperti silan osteotografi, menjaga interaksi protein atau ikatan lokal dengan biologis atau senyawa lain, digunakan untuk mengukur permukaan aktif pada sensor mental, dan mendeteksi. Kemudian kalau amida sensifikasi, memungkinkan pencatokan yang molekul bioaktif seperti protein, maupun protein G, meningkatkan biokapasitas, membangun permukaan spesifik, kemudian dalam pembuatan sensor itu dan jaringan polimer responsif. Kemudian untuk sulfonasi, dia bisa meningkatkan konektivitas ionic, jaringan polimer lebih dan asam, dapat mengubah morfologi dan daya tarik thermal, digunakan dalam elektrolit standar, sensor, dan memoritas. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan ketujuh. Bagaimana sih cara mengukur tingkat fungsionalitas suatu polimer dan metodenya tuh gimana gitu. Nah, jadi saya buat mengukur tingkat fungsionalitas polimer kita pakai draft density. Dimana ini sebenarnya prinsipnya menghitung perubahan massa sebelum sesudah proses drafting dinyatakan dalam presentasi keseluruhan berat di Indonesia, berat industri, ya, yaitu menjadi satu per di satu dan status. Grafik menunjukkan hubungan antara waktu reaksi dengan drafting di sini dan polimer isotope yang dicontoh grafiknya. Kemudian salah satu metodenya adalah fermentasi metabololisis, di mana prinsip ini mengukur kehilangan massa saat pemanasan polimer ini kuantifikasi akan kehilangan massa lebih banyak dibandingkan cycle awal. Kalau terdekomposisi kan, ya especially terdekomposisi secara thermal karena dipanaskan gitu. Nah, di sini ada tiga curve yang menunjukkan perbedaan kehilangan massa antara SWCMP atau carbon nanotube dengan atau tanpa grafting. Ini ada
contoh mineral polimer yang telah difungsionalisasi, hasil bagaimana fungsionalisasi tersebut mempengaruhi performa material. Oke. Di sini contohnya yaitu polipropilen sebagai contoh polimer yang telah difungsionalisasi, di mana PP difungsionalisasikan oleh hybrid melalui proses drafting menghasilkan malated propylene. Aplikasi yang meningkatkan adisi antara serat dan matriks dalam komposit. Nah, pengaruh terhadap performa material, satu interaksi kimia yang kuat terbentuk di antara serat dan matriks, jadi emang satu melepas. Kemudian yang kedua, adisi meningkat drastis menyebabkan satu kekuatan tarik dan nilai komposit lebih tinggi disebabkan dari merata ketahanan terhadap delaminasi lebih baik. Kemudian sebelum fungsionalisasi PP itu PP itu sebenarnya kan hidrofil dan tidak mampu setelah fungsi pembentukan terkuat dan secara alami setelah fungsionalisasi hidup anhidrol pada MAPP berakhir dengan gugus OH dan pada serat untuk kegiatan kepala dan akhirnya ini meningkatkan kondisi acara permukaan. Nah, hal sembilan, apa sih sebenarnya tantangan umum dalam proses fungsionalisasi polimer? Kemudian sebenarnya bagaimana sih strategi untuk atasi yang pertama? Sebenarnya tantangannya itu gimana cara kita bisa terus mempertahankan kekuatan mekanik daripada sifat toleransi dia kita fungsionalisasi lah polimer di material untuk yang pertama strateginya menggunakan reaksi fungsionalisasi yang selektif seperti chemistry yang tidak memotong rantai utama, mengontrol derajat fungsionalisasi atau tidak berhubungan cukup untuk memberi fungsi tanpa mengulangi kekuatan strukturalnya. Kemudian yang terakhir melakukan fungsionalisasi secara permukaan ke seluruh volume untuk mempertahankan beberapa propertinya. Kemudian tantangan yang kedua itu mencapai distribusi fungsi yang seragam gitu. Karena kalau misalnya seragam kan otomatis yang kuat daripada kurangnya bervariasi gitu. Nah, strategi gimana biar ukurannya seragam? Yang pertama menggunakan metode gating pro untuk melakukan data secara berganti dan merata dari diversifikasi. Yang kedua menyerapkan kontrol proses yang baik seperti waktu reaksi, konsentrasi dan suhu agar penyebarannya lebih merata. Kemudian kita menggunakan teknik solvent swelling sebelum fungsionalisasi untuk membuka jaringan polimer agar reagen masuk lebih merata. Tantangan yang ketiga yaitu menghindari gimana cara kita bisa menghindari degradasi setelah modifikasi. Nah, strateginya yang pertama memilih reaksi temperatur rendah atau yang berlangsung secara fotokimia untuk meminimalisir kerusakan. Tambahkan inhibitor radikal bebas atau antioksidan saat reaksi berlangsung. Gunakan teknik plasma treatment atau UV drafting yang lebih ringan dibanding reaksi. Kemudian sudah selesai presentasi untuk mulai fungsional modul 5. Terus bacanya saya